Sidang perdana yang tak biasa, Nusa Kambangan jadi panggung. 23 Oktober 2025, tanggal ini tercatat sebagai momen yang mengguncang dunia hiburan Indonesia. Di luar dugaan, sidang perdana Amar Zoni tak digelar di pengadilan negeri, tapi dari balik jeruji Lapas Nusa Kambangan, sebuah tempat yang selama ini identik dengan pelaku kejahatan kelas berat. Dalam layar virtual, publik menyaksikan sosok Amar duduk tenang mengenakan pakaian tahanan, namun sorot matanya menyimpan guncangan yang sulit ditebak. Keputusan menggelar sidang dari lokasi dengan keamanan maksimum ini langsung menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Ada apa di balik layar? Apakah kasus ini lebih dari sekedar pelanggaran hukum biasa? Media sosial meledak dengan spekulasi. Beberapa netizen menyebut pemindahan Amar sebagai isyarat bahwa pihak berwenang ingin menjauhkan kasus ini dari sorotan. Yang lainnya melihat ini sebagai bentuk tekanan psikologis terselubung. Satu hal yang pasti, sidang ini bukan hanya perkara hukum. Ini tentang bagaimana publik menilai keadilan di negeri ini. Dan di balik ketenangan layar, amarah, simpati, dan tanda tanya terus bergulung menanti jawaban. Jejak digital, nama-nama asing, dan dugaan jaringan gelap. Ketika dakwaan mulai dibacakan, suasana menjadi semakin mencekam. Nama-nama terdakwa dan saksi bertebaran dalam narasi yang rumit dan membingungkan. Ada saudara Andre, terdakwa 5, terdakwa 3, hingga istilah yang tak biasa seperti aplikasi Zami dan nomor Zaki. Semua itu terjalin dalam alur yang membentuk dugaan distribusi narkotika dengan metode yang seolah dirancang untuk menyesatkan. Amar Zoni dalam dakwaan disebut berada dalam lingkaran ini meski tidak ada satupun rekaman visual atau bukti langsung yang mengaitkannya secara eksplisit sebagai pengedar. Disinilah publik mulai terbelah. Ada yang percaya Amar adalah korban sistem, terjebak dalam pusaran nama-nama dan jaringan yang tak mudah dibuktikan. Ada pula yang menganggap ini sebagai bukti kuat keterlibatannya. Tapi satu hal menjadi jelas, kasus ini penuh celah, dan celah itu menganga leba menunggu siapa yang berani menguak kebenaran di baliknya. Ketika hati nurani menggema di tengah bisingnya opini, dari sekian banyak komentar yang berseliweran di dunia maya, satu nama muncul bak petir di siang bolong, Deddy Mulyadi. Tokoh publik yang selama ini dikenal vokal membela rakyat kecil, tiba-tiba disebut-sebut setelah unggahan berisi pesan moralnya viral. Hukum seharusnya menegakkan keadilan, bukan menjatuhkan seseorang karena status atau profesinya. Kalimat itu menusuk, tak menyebut nama Amar Zoni secara langsung, namun publik langsung menangkap arah dan konteksnya. Reaksi publik pun luar biasa. Ribuan komentar menyerukan harapan bahwa Deddy akan turun tangan secara nyata. Di era ketika banyak tokoh memilih diam karena risiko politis, Deddy justru tampil sebagai suara nurani. Namun di balik harapan itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah ini hanya pesan simpatik ataukah langkah awal dari gerakan yang lebih besar? Bisik-bisik pergerakan hukum, langkah diam yang mengguncang. Belum reda euforia atas unggahan Deddy Mulyadi, beredar kabar bahwa beliau diam-diam menghubungi beberapa rekan pengacara dari jaringan masyarakat hukum yang pernah bekerja sama dengannya. Spekulasi ini tentu belum bisa diverifikasi secara resmi, namun di dunia maya, bisik-bisik itu menyulut gelombang antusiasme. Banyak yang mengingat bagaimana Deddy pernah berhasil menggerakkan kekuatan sipil dalam memperjuangkan kasus-kasus kecil yang kerap terabaikan. Kini publik bertanya-tanya, akankah hal serupa terjadi pada Amar Zoni? Apakah ini awal dari gerakan moral yang akan membuka mata hukum Indonesia? Atau justru ini akan menjadi batu sandungan politik yang berbahaya? Publik menunggu, dan di tengah ketidakpastian itu, muncul satu momen yang kembali mengubah arah cerita. Kalimat yang membekas, "Saya ingin keadilan, bukan belas kasihan." Kalimat itu menyebar cepat dan viral di media sosial. Banyak yang mengaku terhenyak.
Sosok Amar yang dulu dikenal ceria, kini berubah menjadi figur yang sunyi dan ringkih. Beberapa saksi yang hadir secara daring menyebut Amar tampak jauh lebih kurus, tatapannya kosong, dan senyumnya nyaris lenyap. Tapi bukan penampilannya yang menghantui publik, melainkan ketulusan dari satu kalimat yang menggambarkan keputusasaan sekaligus harapan. Di tengah badai tuduhan, Amar tidak minta dimaklumi, ia hanya ingin diadili dengan benar. Dan di dunia yang seringkali menghakimi lewat headline, kalimat ini menjelma menjadi nyawa dari gerakan simpati yang lebih besar. Tuduhan balik dan serangan misterius, ketika Nurani dilawan dengan fitnah. Tak lama setelah gelombang empati untuk Amar membesar, muncul akun-akun misterius yang menyebarkan narasi tandingan. Mereka menyebut pembelaan terhadap Amar hanya bagian dari drama pencitraan untuk meraih belas kasihan publik. Beberapa bahkan menuduh bahwa Dede Mulyadi memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan pribadi. Namun publik kali ini tidak tinggal diam. Mereka membanjiri komentar dengan satu kalimat tegas, "Kami tidak bela dosanya, kami bela keadilannya." Ini bukan soal menghapus kesalahan, tapi tentang memastikan bahwa keadilan tidak menjadi alat untuk menghancurkan manusia. Gerakan ini lalu berkembang menjadi tren tagar nasional, #keadilan tanpa label, dan #doa untuk Amar Zoni merajai media sosial. Tapi seperti biasa, semakin kuat suara hati Nurani, semakin deras pula upaya untuk membungkamnya, dan perang narasi pun dimulai. Dari netizen ke tokoh agama dan aktivis hukum, yang semula hanya bisik-bisik komentar netizen, kini menjelma jadi gelombang nasional. Beberapa tokoh agama mulai ikut bersuara. Para aktivis hukum turut menyampaikan pendapat bahwa kasus Amar Zoni bisa jadi cerminan wajah hukum Indonesia yang sebenarnya. Video singkat Deddy Mulyadi kembali viral. Di dalamnya ia berkata, "Kita tidak boleh mentertawakan orang yang sedang terjatuh, karena bisa jadi kita hanya berdiri karena Tuhan belum menguji kita seberat Dia." Kalimat ini menggema, bukan hanya menyentuh, tapi juga menyadarkan. Publik yang tadinya hanya mengamati, kini mulai berempati. Mereka sadar bahwa siapapun bisa tergelincir, tapi tak semua orang diberi kesempatan untuk bangkit. Dan mungkin itulah yang kini diperjuangkan. Bukan penghapusan dosa, tapi peluang untuk memperbaiki diri. Satu sosok, dua dunia. Deddy Mulyadi antara moral dan politik. Meski belum ada langkah hukum resmi, Deddy Mulyadi kini telah menjadi simbol baru dari keadilan yang berpihak pada Nurani. Tapi tidak semua pihak menyukai langkah ini. Beberapa politisi dan analis menilai keterlibatan Deddy bisa menjadi bumerang politik. Apalagi jika kasus ini berkembang menjadi bola salju yang menyeret banyak nama. Namun publik tampaknya tak peduli pada dinamika politik itu. Bagi mereka, Deddy telah berbicara mewakili jutaan suara yang lelah melihat hukum hanya tajam ke bawah. Simbol Nurani kini telah lahir, dan selama masih ada sosok yang berani menyuarakan kebenaran di tengah kebisuan, harapan belum mati. Tapi pertanyaannya kini, akankah Deddy tetap berdiri di barisan depan ketika badai sesungguhnya datang? Ruang sidang virtual, tapi dampaknya nyata. Meski sidang Amar Zoni hanya digelar secara virtual, dampaknya sangat nyata dan mengguncang ruang publik. Ribuan komentar membanjiri media sosial. Ada yang menangis, ada yang marah, ada pula yang akhirnya sadar bahwa di balik jeruji itu ada manusia yang sedang berjuang, bukan hanya selebritas yang disorot kamera. Dari sekadar kasus hukum, kini ini menjadi isu moral. Isu tentang hak setiap manusia untuk didengar, tentang bagaimana keadilan seharusnya menyentuh semua kalangan, tanpa pandang bulu, tanpa label status. Dan mungkin justru karena dilakukan dari balik tembok Nusa Kambangan, masyarakat kini lebih tajam melihat siapa sebenarnya yang sedang diuji, Amar Zoni atau sistem hukum itu sendiri. Penutup, ketika Nurani menjadi harapan terakhir. Kini, masyarakat menunggu sidang-sidang selanjutnya. Tak ada yang tahu apakah akan ada pembelaan besar-besaran atau justru pengadilan berjalan seperti biasa tanpa gebrakan. Tapi satu hal yang pasti, nama Amar Zoni telah mengubah cara publik melihat hukum. Bukan karena statusnya sebagai aktor, tapi karena kejujurannya yang ditampilkan secara utuh. Kalimat terakhir dari Deddy Mulyadi menjadi pengingat tajam bagi semua. Ketika Nurani mati, keadilan hanya tinggal nama.
Semoga ini bukan hanya kisah pilu seorang manusia yang terjatuh, tapi menjadi titik balik bagi kita semua untuk belajar melihat manusia dengan lebih utuh, dari sisi yang tak selalu terlihat di layar, tapi terasa dalam nurani. Dan jika hukum kehilangan sisi itu, maka kita tak lagi bicara soal keadilan. Kita hanya bicara tentang hukuman.